Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rahman, kelas 11 ES1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal. Untuk pengoperasiannya, komponen-komponen yang digolongkan sebagai komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor adalah komponen elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronik karena bisa berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dengan resistor, arus listrik dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Di dalam rangkaian elektronik, resistor dilambangkan dengan huruf R. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah yang 1, resistor yang nilainya tetap. 2, resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel. Resistor apapun potensiometer. Resistor yang dinilai dapat berubah-ubah dengan jalan menggeser atau memutar toggle pada alat tersebut, sehingga nilai resistor dapat kita tetap sesuai dengan kebutuhan. Resistor yang dinilai dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Bila terkena cahaya gelap, nilai tahanannya semakin besar, sedangkan apabila terkena cahaya yang terang, nilainya menjadi sangat kecil. Yang kedua, kapasitor atau disebut juga kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio yang dirangkai tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas. Satuan nilai kapasitor adalah farad. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah yang 1, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator dan kapasitor tantalum. Kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor ini juga sering disebut dengan variabel kapasitor. Induktor. Yang ketiga, induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga dapat sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil dapat ditemukan pada peralatan rangkaian elektronik yang berkaitan dengan frekuensi, seperti tuner pada pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry. Induktor yang ideal terdiri dari kawat yang dililit tanpa adanya nilai resistansi. Sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan dan bahan yang mengelilinginya. Induktor dapat disamakan dengan kondensator karena induktor dapat dipakai sebagai penampung energi listrik. Di dalam induktor tersimpan energi. Bila ada arus yang mengalir melalui induktor itu, energi itu disimpan dalam bentuk medan magnet. Bila arusnya bertambah, banyak energi yang disimpan meningkat pula. Bila arusnya berkurang, maka induktor itu mengeluarkan energi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.